Bang. Halo. Bang. Halo, Lagi ngapain nih? ngasih makan ikan nih. Kita ngobrol dulu yuk. Kemana? Di depan sana, Bang. Siap. Ayo. Kita akan ngobrol bersama Cak Ersal selaku anggota atau founder Milenial 74. Cak Ersal udah siap? Siap. Pertanyaan pertama, apa sih Milenial 74 itu? Ya, ini biar enak saya buka dulu ya topinya. Ini karena petani jadi suka pakai topi ini, Pak. Iya. Milenial 74 itu kenapa kita membangun Milenial 74? Yang pertama karena kita ini terdiri dari anak-anak muda. Nah, anak-anak muda ini identik dengan milenial. Terus kenapa 74? 74 ini dulu sempat besar karena ada kelompok pembudidaya. Dan itu berletak di kilometer 74. Sehingga orang-orang sana menyebutnya adalah 74. Nah, kalau ini adalah generasi barunya 74. Sehingga kita kasih nama Milenial 74. Nah, kira-kira begitu. Oke. Terus untuk logonya sendiri itu kenapa harus memilih logo yang warnanya juga warna biru hijau, Iya. bentuknya juga seperti itu? Itu alasannya gimana ya? Ya, ini kalau belum tahu logo Milenial 74, ini kebetulan kita baru bikin kemarin dan kita bikinnya bareng-bareng. Cuman yang ahli di bidang IT atau mengedit itu Mas Aldi namanya. Nah, kenapa logonya begini? Yang pertama, ini adalah filosofinya. Ini terbentuk dari gambar yang menyerupai ikan dan daun. Jadi hijau itu melambangkan pertanian, daun. Kemudian biru ini melambangkan perikanan yang disimbolkan ikan. Jadi kita konsepnya sebenarnya adalah integrated farming. Jadi gimana caranya pertanian, perikanan, peternakan itu bisa menjadi satu kesatuan. Limbahnya ikan kita manfaatkan untuk pertanian, kemudian pertaniannya juga bisa kita manfaatkan untuk peternakan dan lain-lain. Sehingga kita mencoba menggabungkan beberapa aspek itu menjadi satu logo. Kembali dari kata pertanian dan perikanan, aktivitas apa saja yang sudah dilakukan anggota-anggota Milenial 74 itu? Ya, untuk aktivitas memang kita tidak lepas dari 3 aspek utama itu, yaitu perikanan, peternakan, dan pertanian. Cuman yang mana yang menjadi poros utama usaha kita atau aktivitas kita itu seiring berjalannya waktu nanti kita akan menemukan. Yang jelas mana yang potensi besar di awal atau mana yang ada potensinya itu yang kita akan garap dahulu. Kebetulan kita sudah punya kolam-kolam lele diameter 4 dan mungkin teman-teman sudah pernah lihat di beberapa YouTube dan TikToknya Milenial 74. Sehingga yang kita dahulukan adalah lele kita. Lele kita sudah produksi, kita sudah mulai tebar. Ada beberapa kolam yang baru tebar, ada juga beberapa kolam yang menjelang panen. Kemudian rencananya limbahnya itu kita akan kelola untuk kita kembangkan sebagai pupuk. Pupuk itu sementara kita manfaatkan untuk pertumbuhan cabai. Jadi limbahnya itu kita manfaatkan sebagai pupuk untuk cabai. Nah, ini sebenarnya memang kembali lagi ke konsep awal kita, yaitu integrated farming atau pertanian terpadu. Cuman semuanya belum sempurna. Jadi kita berjalannya bertahap. Mana yang bisa kita sasar, mana yang bisa kita lakukan, itu yang kita lakukan dahulu. Nanti kalau di jalan ternyata ada pengembangan, nanti kita akan menyesuaikan. Jadi untuk sementara yang masih jalan adalah lele, budidaya lele, pemasaran lele, kemudian budidaya cabai. Bener gak sih budidaya cabai itu apa ya? Ternak cabai ya. Apa? Nanam cabai apa? Nani cabai apa ya? Budidaya. Budidaya benar ya, budidaya cabai. Nah, kita juga punya besar harapan kita juga punya salah satu komoditas di bidang peternakan yaitu sapi atau kambing.
yang mana sapi atau kambing itu akan kita manfaatkan untuk sumber makanan dari sapi atau kambing itu akan kita ambilkan dari rumput-rumput yang ada di sekitar cabai. Gitu, kira-kira begitu. Jadi bagaimana usaha ini bisa berkelanjutan dan berkesinambungan, itu yang akan kita cari. Gitu. Melihat aktivitasnya yang sudah terlalu banyak seperti itu, sebenarnya Milenial 74 itu sudah berapa lama sih dibangun atau dibentuk? Iya, kalau kita kumpul-kumpul dengan teman-teman ini sebenarnya sudah lama. Kita juga sudah satu pemikiran di beberapa tahun yang lalu. Cuman untuk saat ini kita mengembangkan platform atau nama Milenial 74 ini baru kurang lebih 6-7 bulan yang lalu. Sehingga apa yang kita kerjakan ini adalah sesuatu yang baru memang. Jadi kita masih banyak koreksinya. Masih butuh banyak belajar. 6-7 bulan yang lalu itu ada tantangan nggak dari? Tantangannya tentu sangat banyak. Kenapa? Karena kita ini bukan 1-2 orang saja, kita terdiri dari beberapa orang dan menyatukan banyak pikiran itu tentu Mas Dio juga tahu betapa susahnya untuk menyatukan banyak pikiran. Apalagi kita punya aktivitas masing-masing. Seperti teman-teman masih sekolah, kemudian beberapa masih kuliah, beberapa juga kerja. Jadi menggabungkan waktu yang singkat itu untuk berpikir bagaimana caranya Milenial 74 ini untuk bisa maju lagi itu memang sedikit agak susah. Jadi bagaimana SDM ini bisa solid, bisa kuat, itu yang kita coba perbaiki dulu. Setelah SDM-nya kuat, tantangan-tantangan yang lain ini saya pikir akan bisa dilewati. Pertanyaan terakhir nih. Ya. Harapan apa yang diinginkan dari anggota Milenial 74 untuk kedepannya biar bisa lebih baik lagi? Ya, ini penting ya. Kenapa Milenial 74 ini dibangun? Itu tentu kita punya harapan besar bahwa mindset petani saat ini adalah petani dianggap pekerjaan yang remeh, yang receh, tidak menghasilkan uang yang banyak. Padahal sektor pertanian, perikanan, peternakan merupakan sektor yang sangat penting karena disitulah bahan-bahan pokok dibikin. Kalau tidak ada petani, kita nggak makan karena beras itu juga dihasilkan dari petani. Kalau tidak ada orang yang beternak atau tidak ada sektor peternakan, maka kita tidak akan tahu enaknya makan daging. Begitu juga di sektor perikanan sama. Nah, tetapi ini jarang disentuh oleh para pemuda saat ini karena dianggap merupakan usaha-usaha yang receh, remeh, tidak menghasilkan uang. Nah, untuk itu kita hadir untuk memberi suntikan motivasi atau memberi contoh bahwa pertanian, peternakan, perikanan itu bisa menghasilkan uang, bisa menjadi pilihan utama para milenial setelah lulus kuliah atau setelah lulus sekolah. Dengan apa cara kita melakukan itu? Ya dengan menambahkan perubahan-perubahan, dengan menambahkan teknologi-teknologi baru seperti teknologi budidaya lele terbaru misalnya. Kemudian dengan memanfaatkan limbah-limbah peternakan sehingga kita mengurangi kos karena sudah kita manfaatkan dari limbah-limbah yang sudah terbuang dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya kita pengen melihat milenial bangga dengan peternakan, perikanan dan peternakannya. Itu. Oke, mungkin itu saja untuk ngobrol kali ini. Terima kasih kepada Cak Ersa. Ya, sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Kita tunggu untuk ngobrol selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.